Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di layar HP kamu supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video baru dari MU3 Podcast selanjutnya. Penilaian atau ulangan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di MU3 Podcast SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sumber informasi dan inspirasi terupdate seputar dunia pendidikan. Oke, kita sambut narasumber kita yang cukup spesial ini, yaitu Bapak Sony Batiar SESPD selaku kesiswaan ya Pak, wakil kesiswaan di SMA, staf kesiswaan di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bagaimana nih kegiatan selama pandemi? Cukup sibuk ataukah biasa-biasa aja? Iya, tetap sibuk. Oh, tetap sibuk ya. Karena sekolah ini kan tidak libur, siswanya saja yang libur, tapi gurunya tidak libur. Oke. Nah, selain staf kesiswaan, Bapak Sony juga merangkap jabatan apa nih Pak? Ya, tugas utama saya sebagai konselor. Konselor itu guru BK. Guru BK. Ya, guru BK di SMA Muhammadiyah 3. Guru yang menurut banyak orang sering kali ditakuti. Oh, gitu. Padahal ya, Pak. Sebenarnya banyak yang takut berarti ya siswa-siswa? Awalnya begitu. Oh, awalnya begitu. Tapi setelah kenal enggak lah. Oh, enggak ya. Ternyata menurut mereka seperti apa? Mereka kepingin kembali lagi setelah ketemu. Ya, ternyata enggak seperti yang saya bayangkan. Oh, gitu. Begitu. Oh, gitu. Jadi memang BK itu sebenarnya sahabat siswa. Jadi begitulah. Selain menjadi guru BK, jadi guru apa lagi Pak? Selain guru BK, saya diminta untuk mengajar di Prodistik. Prodistik? Apa itu Prodistik Pak? Prodistik itu adalah program baru dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Oh, baru ya? Iya, baru tahun kerjasamanya akhir tahun 2020. Oh, masih ya dimulai awal 2021. Kerjasamanya dengan ITS. Jadi Prodistik adalah program terapan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Intinya mempersiapkan siswa ya untuk anak-anak SMA atau MA memiliki keterampilan dalam bidang terapan di bidang TIK gitu. Nah, kenapa kok baru sekarang nih Pak ada program ini? Kenapa enggak tahun-tahun sebelumnya ada? Karena kasihan ini siswa-siswa yang sudah lulus ini. Zaman aku nggak ada. Kenapa sekarang baru ada ya gitu? Gimana nih Pak? Iya, jadi sebenarnya ITS ini juga melakukan kerjasama ini, melakukan seleksi dulu di sekolah-sekolah di ring terdekat dari ITS. Sehingga untuk tahun 2020 ini kemudian baru menawarkan ke SMA Muhammadiyah 3 Jember. Oh, baru. Jadi makanya alasan Prodistik ada baru-baru ini nggak hampir 1 tahun ya? Belum 1 tahun ya Pak? Iya, belum 1 tahun. Belum 1 tahun ya, akhirnya baru ada. Nah, begitu penjelasannya teman-teman. Jadi jangan iri karena kalian udah lulus dulu kemudian kenapa Prodistik baru ada? Nah, karena memang ITS-nya sendiri baru menawarkan. Betul. Nah, sebenarnya untuk Prodistik sendiri ini siswa yang boleh mengikuti itu kelas berapa aja sih Pak? Prodistik ini harus dijalankan sejak siswa kelas 10. Oh, kelas 10. Ya, sampai nanti kelas 12. Wah, selama 3 tahun berarti dia harus mendapatkan program Prodistik ya? Iya, lebih tepatnya 5 semester. 5 semester kayak anak kuliah ya Pak ya? Iya, karena memang menggunakan sistem SKS juga. Lebih tepatnya mereka harus menyelesaikan 25 SKS. 25 SKS. Iya. Karena sistemnya seperti anak kuliahan, berarti ketika mereka mendapat nilai jelek, dia bisa mengubah nilai itu menjadi bagus gitu ya? Ada diberikan kesempatan. Bahkan untuk mereka yang tidak lulus, nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti semester pendek. Nah, materinya apa aja sih Pak di Prodistik itu? Materinya sebenarnya standar saja untuk keperluan terapan anak-anak level SMA. Yang pertama aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word atau yang kedua kemudian Microsoft Excel, merupakan aplikasi pengolah angka. Kemudian ada media berbasis internet. Nah, ini kan sedang
gencar-gencarnya sekarang di masa pandemi, Iya, menggunakan iya, Google betul, Classroom, Google Site dan sebagainya. Jadi nggak bisa ya Pak, kalau siswa itu hari ini nggak bisa internet itu nggak Rasa-rasanya kayak sekarang terbelakang banget gitu iya, ya. bahkan Jadi anak balita pun sekarang udah kenal ya. iya namanya betul internet. banget ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menghilangkan aja gitu ya. Pokoknya namanya teknologi itu harus ada di dalam kehidupan kita. Betul. Tapi bagaimana kita memanage itu menjadi hal yang baik ya. Betul sekali. Gitu. Nah, Ica. kalau misalnya anak-anak nih Pak, ada siswa yang udah bayar kan, pasti bayar nih Pak Iya. program ini. Nah, misalnya Iya. kalau ada yang nggak ikut gimana Pak? Apa mereka dikeluarkan atau mereka tidak diberi kesempatan atau seperti apa? Oh tidak, yang jelas semua dipastikan akan mendapatkan haknya. Tapi hak ini kan bukan berarti harus diambil. Hak ini merupakan pilihan. Ketika mereka sudah diberikan haknya, diberikan kesempatan, kemudian mereka memutuskan tidak ikut, ya kami tidak bisa memaksa. Emang ya ampun. Bagi kalian yang kelas 10 berarti ya Pak ya, hari Kelas ini 10. kelas 10 jangan sampai kalian gak ikut prodistik, emang sekali ya. Betul. Apalagi sampai kelas 3 Kelas 3, SMA betul. gitu. Jadi terbuang percuma dong kalau misalnya udah bayar ya Ya. kan gitu. Apalagi Kasihan orang tua loh yang bayar. kalau kita bisa ikut ini sampai selesai, nanti kalau misalnya udah lulus kita bisa membuka lapangan pekerjaan juga sendiri ya Pak ya. Iya, insya Allah Bisa begitu. bekerja karena ada skill. Apa tadi Pak? Skillnya Ya, yang dari pertama, desain juga ya. Jadi Oke. untuk awal itu Mbak Ucai, Hmm. untuk anak-anak pasti harus menguasai aplikasi dasar yang umum, yaitu Microsoft Word, Excel, PowerPoint. oke. Untuk yang dapat nantinya dia membuka lapangan pekerjaan sendiri dan sebagainya yang bersifat kreatif, nanti disiapkan materi berupa desain grafis. Nah, desain grafis ini alhamdulillah sepertinya anak-anak banyak yang tertarik karena ini Desain di grafis. wilayah kreatif anak-anak. Ya, jadi mereka bisa melakukan banyak hal kreasi-kreasinya melalui aplikasi desain grafis. Nah, untuk kendala-kendala sendiri Pak selama pembelajaran prodistik nih, apa aja yang dirasakan oleh guru? Ya, kendalanya yang jelas anak-anak itu sudah ini kan dimulai bulan Januari. Bulan Januari Januari, oke. 2021. Sedangkan pandemi itu sudah sejak Maret. Maret. Nah, intinya anak-anak sudah terbiasa belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu kan juga ada yang belajar beneran, ada yang santai ya kan. Intinya mereka tidak terjadwal dengan baik. Nah, ketika kemudian diminta untuk datang ke sekolah mengikuti pelajaran secara offline. Nah, offline ini yang perlu diperhatikan adalah kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan cara shifting, bergelombang. Jadi dalam satu kelas itu hanya diisi 25% saja dari kapasitas kelas. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang program ini berjalan lancar, tidak ada kemudian anak-anak yang mengikuti program secara offline ini kemudian mendapatkan musibah COVID-19. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti selama satu minggu sekali mereka ke sekolah untuk praktek ya untuk tentunya. praktek. Karena ini program terapan. Program terapan. Ya. Oke, nah untuk ini ujian. Nah, Ya. untuk ujian sendiri itu seperti apa sih Pak? Apakah ada ujian praktek, ujian tulis, seperti apa? Oke, jadi yang ditanyakan tentang penilaian Nah, ya. ya betul, penilaian. Oke, jadi prodistik ini istimewa sebenarnya, lebih terkontrol tentang bagaimana daya serap siswa mengikuti setiap materi. Jadi kalau untuk program terapan, setiap kali pertemuan itu pasti ada tugas atau ulangannya. Tugas dan Ya. ulangan. Jadi bukan tugas seperti PR, ulangan yang harus diselesaikan pada saat hari itu itu juga. Ya, untuk mengukur daya serapnya. Ya, Hmm. jadi setiap guru atau pengajar itu bisa mengetahui sejauh mana siswanya itu menyerap materi yang diberikan pada hari itu. Kemudian pada 3 bulan, setelah 3 bulan itu ada yang namanya mid semester itu ada. Oh, ada mid semester juga. Ya, kemudian setiap semester pastilah ada yang namanya ujian semester. Ujian semester ini soalnya itu langsung dari ITS. Langsung Jadi dari bukan ITS. pengajar di sini yang membuat. Bahkan penilaiannya pun juga dari pihak sana, dari pihak ITS juga. Ya, untuk semester. Wah,
untuk semester. Oh, Jadi keren. yang memutuskan anak-anak itu kemudian lulus atau tidak ujiannya untuk ujian semester ya dari ITS, bukan dari kami. Begitu ya. Ya. Nah, berarti jika mereka sudah mengikuti Prodistik sampai kelas 3, mereka akan mendapatkan seperti sertifikat atau ijazah begitu? Iya, jadi ini sertifikatnya itu kan setara D1. Wah, setara D1. Setara Setara D1. D1. Karena dari Prodistik sendiri itu kan kepanjangan dari program Diploma 1 TIK, Prodistik. Wah, keren banget ya. Yes. Jadi anak-anak siswa SMA Muda 3 Jember setelah keluar dari SMA, mereka bisa memiliki sertifikat setara D1. Iya, bagi yang lulus tapi ya. Bagi yang lulus, ingat, bagi yang lulus bagi yang lulus nggak semuanya dijanjikan mendapatkan sertifikat. Hanya bagi yang lulus saja. Bagi yang lulus saja. Ya. Apakah sertifikat ini bisa digunakan untuk mendaftar ke ITS, Pak? Bisa saja menjadi Bisa. nilai lebih apabila anak itu kepingin atau berkeinginan untuk melanjutkan ke S1 ITS yang jurusan teknologi informasi, itu bisa nanti. Nah, untuk siswa sendiri, apakah ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti Prodistik ini, Pak? Ada kendala-kendalanya. Biasanya mereka memang ya itu tadi sepertinya mereka ada kendala sudah terlalu jauh tempatnya, jadi keluarganya itu membawa mereka itu sudah di luar pulau karena menganggap ini pembelajaran mulai awal sudah daring. Jadi Kemudian akhirnya mereka tidak bisa mengikuti datang, ya. Jadi dianggap Prodistik itu bisa online juga, padahal padahal nggak bisa ya, online. namanya juga Ya, namanya juga program praktek. terapan ya, Iya, harusnya langsung praktek datang ke ke sekolah gitu. Nah, katanya nih Pak, saya dengar ada yang namanya siswa proyeksi 2 tahun, dan siswa proyeksi 2 tahun ini tidak bisa mendapatkan atau mereka tidak diberi kesempatan untuk ikut Prodistik. Nah, itu bagaimana Pak? Emang benar atau? Sebenarnya itu pilihan sekali lagi. Oh, itu pilihan juga. Iya, itu jadi pilihan. Kalau misalkan mereka mau mengikuti dan tidak mengganggu program percepatan itu, maka Prodistik tidak melarang. Jadi Prodistik tidak melarang siapapun untuk mengikuti program ini, termasuk yang program percepatan. Ya. Cuman karena takut nilai akan merubah nilai gitu ya Pak ya, mengurangi nilai mereka, akhirnya banyak yang bukan mengurangi atau merubah nilai. Apa, Mereka Pak? khawatir saja kehabisan terpengaruh waktu, gitu ya? Tidak ada waktu, kesulitan mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari program percepatan. Oleh karena itu Prodistik tidak memaksa mereka untuk mengikuti program Iya. ini. Oke. Tapi diberikan kesempatan dalam waktu-waktu khusus kalau mereka mau. Kalau mau. Ya, jadi sekali lagi ini hak yang boleh diambil, boleh juga tidak. Oke. Nah, tanya lagi nih Pak, Ya, kembali ke masalah penilaian, gitu kan. Dengan sistem SKS, gitu ya. Anak-anak bisa merubah nilainya, memungkinkan merubah nilainya dari yang jelek bisa menjadi nilai yang memperbaiki bagus, ya, memperbaiki ya, gitu kan. Mm-mm. Nah, apakah karena sistemnya seperti SKS, apakah sama seperti anak kuliah? Jadi mereka harus menyelesaikan tugas-tugas, ulangan-ulangan gitu kan, atau remedial-remedial, kemudian ada tugas akhir, apakah ada seperti itu? Ya, yang jelas untuk perbaikan nilai pasti mereka diberikan kesempatan berupa remedial. Apabila mereka kemudian merasa perlu untuk diajarkan kembali secara singkat tentang materi yang kemarin mereka mendapatkan nilai kurang, maka kami akan dengan senang hati mengulang kembali ya apa-apa saja yang mereka tidak bisa. Karena yang jelas sekolah itu harus menjamin bahwa anak-anak yang nanti pada akhirnya layak mendapatkan sertifikat itu benar-benar anak yang memiliki kemampuan di bidang TIK. Jadi tidak hanya mendapatkan sertifikat tanpa kemampuan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sama dengan perkuliahan gitu ya? ya? Ada skripsi, tugas akhirnya kan skripsi ya? Apakah seperti di Prodistik juga ada? Iya, alhamdulillah. Oh, ada juga. Wah, ini beban berat banget ya bagi siswa ya. Ya, sebenarnya ini hal baru. Segala hal yang baru pasti berat ya. Tapi insya Allah nanti apabila dijalani hal yang berat itu bisa lebih ringan, karena tugas akhir nanti juga akan dibimbing oleh dosen pembimbing.
Dosen, langsung dosen Ya, ya? pengajar itu Oh, kita pengajar, mengistilahkan dosen. Oh, dosen. Jadi karena kita ini istilahnya perwakilan dari ITS yang harus mengajar di sini, maka kami mau menggunakan istilah dosen. Dosen pengajar sekaligus nanti dosen pembimbing tugas akhir. Wah, Begitu. tugas akhirnya dalam bentuk apa nih Pak? Tugas akhirnya nanti dalam bentuk karya biasanya. Mereka Karya. diminta untuk membuat karya. Kemudian nanti Seperti karya apa? itu Karya mereka harus membuat proposal atau mereka harus membuat seperti ya itu nanti rahasia. oh rahasia, wah. Karena Jadi kalau diberitahu- penasaran dong. Iya, kalau diberitahukan sekarang nanti tiba-tiba kok berat ya, padahal enggak. Oke, Ya kan? ya. Kalau dibilang sekarang mungkin ada yang ngerasa berat karena apa? Karena memang belum dikasih materinya. Oh begitu, gitu. Ya, jadi rahasia dulu ya, jangan Rahasia, jangan rahasia, sekarang, guys, rahasia. Tapi insya Allah nanti kalau udah dikasih, insya Allah nggak seberat yang dibayangkan. Ya, Insya Allah, Insya Allah gampang. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan penutup. Ya. Kesan pesan Bapak Sony terhadap MU3 Podcast SMA Muhammadiyah Jember apa? Silakan. Ya, yang jelas ini adalah salah satu bentuk kreativitas SMA Muhammadiyah 3 Jember. Meskipun podcast ini adalah bukan yang pertama, tetapi paling tidak SMA Muhammadiyah 3 Jember telah berani untuk membuat sebuah terobosan-terobosan di bidang infotainment. Nah, saya bilang ini infotainment karena yang disampaikan adalah sebuah informasi ya dalam bentuk yang menyenangkan ya. Mudah-mudahan infotainmentnya ini selalu bersifat edukatif. Amin, Benar-benar amin, memberikan amin. informasi dan no hoax. Oke, amin. Ya. Semoga podcast ini selalu berkembang gitu ya Pak ya, Insya dan Allah, memberikan manfaat amin. untuk orang Ya. banyak begitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bapak Sony sudah Sama-sama. hadir dan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Uca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol lonceng yang ada di layar HP kamu supaya kamu tetap update video-video terbaru dari MU3 Podcast selanjutnya. Terima kasih.